Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara-saudara dan Bapak Ibu berada, apa kabar? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Kalaupun kita tidak sedang baik-baik saja ataupun sedang sakit, semogalah kita tetap juga merasakan penyertaan dan penjagaan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan kembali mengawali hari kita atau juga melanjutkan aktivitas kita dengan terlebih dahulu mendengar sapaan Tuhan dalam firman Tuhan di dalam program Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena hari ini kami percaya bahwa semua hal yang Tuhan izinkan terjadi, semua hal yang Tuhan izinkan masih kami kerjakan dan hadapi bukanlah sebuah kebetulan. Ketika kami membuka YouTube dari Bina Iman hari ini, kami juga yakini bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Ada banyak sekali tanda dan pesan yang mau Tuhan sampaikan dalam setiap pengalaman kami, sehingga kami betul-betul merasakan bahwa setiap kami, apapun keadaannya, adalah anak-anak-Mu yang sungguh selalu berada dalam pikiran dan hati-Mu. Biarlah kami merasakan kehadiran-Mu, biarlah kami merasakan pengalaman bersama-Mu di dalam keseluruhan hari ini dan salah satunya melalui kebenaran sabda-Mu. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Sekali lagi ya Bapak Ibu, Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, Bina Iman di hari ini adalah sebuah Bina Iman yang cukup spesial untuk saya secara pribadi karena untuk pertama kalinya dalam keseluruhan waktu kemarin-kemarin begitu ya, inilah kali pertama Bina Iman yang harusnya menjadi tugas saya itu terlambat. Tentu karena saya sendiri, jadi saya mohon maaf untuk banyak hal-hal yang ya tidak bisa dijelaskan begitu ya, tetapi yang membuat Bina Iman ini terlambat. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan Bapak Ibu, saya sebelum take video ini saya mendapatkan satu ayat yang secara sengaja pasti saya imani bahwa ayat ini Tuhan kirimkan kepada saya hari ini untuk juga berbicara kepada saya terlebih dahulu dan juga pada akhirnya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ayat ini menyatakan dan mengingatkan bahwa orang yang bermurah hati adalah orang yang terlebih dahulu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Lalu apa konteks dan hubungannya cerita saya yang lupa jadwal saya ini dengan konteks di ayat 17 Amsal pasal yang ke-11. Bapak Ibu, murah hati ternyata bukan hanya sebuah tindakan yang selalu harus kita usahakan dan kita upayakan untuk kita lakukan kepada orang lain sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi murah hati juga haruslah terlebih dahulu kita lakukan kepada diri kita sendiri. Ada banyak tindakan atau contoh yang menandakan bahwa kita pun sedang belajar untuk berusaha bermurah hati kepada diri sendiri. Dalam konteks apa yang saya alami hari ini adalah kemurahan hati saya kepada diri saya sendiri, tentu semua bersumber dari kemurahan hati Allah, adalah belajar memaafkan diri sendiri. Belajar memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang secara tidak sengaja saya lakukan adalah sebuah tindakan kemurahan hati yang kembali menolong saya untuk sadar bahwa saya adalah manusia biasa. Bahwa saudara-saudara dan saya adalah juga manusia biasa yang tidak akan selalu bisa ingat, yang tidak akan selalu bisa kuat, yang tidak akan selalu bisa baik-baik saja.
kesalahan, kegagalan, baik itu yang secara sengaja karena alasan tertentu, ataupun secara tidak sengaja kita lakukan. Dan ketika kita melakukannya, kita cenderung menjadi orang yang menghakimi diri sendiri, menghukum diri sendiri, mengatakan kepada diri sendiri bahwa aku ini bodoh, aku ini gagal, aku ini tidak mampu bertanggung jawab. Lain hal lagi ketika kita memang secara sengaja memang menjadi orang pemalas, itu lain lagi ya Bapak Ibu. Tetapi ketika kita terus berjuang setiap hari untuk bertanggung jawab, melakukan semua tugas dan panggilan kita, baik itu di dalam pelayanan, keluarga maupun pekerjaan, di setiap aspek kehidupan kita, di dalam proses perjuangan itu, ketika kita masih mendapati diri kita melakukan kesalahan atau kegagalan, maka itu adalah tanda dan kesempatan untuk kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Orang yang baik adalah orang yang bermurah hati kepada dirinya sendiri. Salah satunya adalah mengampuni. Bukan memberi permakluman ya, bukan memberi pembelaan, bukan mencari pembenaran. Tetapi mengetahui bahwa ya, aku lupa, aku minta maaf dan aku memaafkan diriku sendiri. Selanjutnya aku akan kembali berusaha lagi. Bapak Ibu yang kekasih, seorang manusia, kita semua bisa kembali belajar dan bertumbuh dalam lingkungan yang baik untuk bertumbuh semakin dewasa, semakin bertanggung jawab, dimulai dengan bagaimana kita kembali bermurah hati, mengasihi, menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu. Support system pertama di dalam diri setiap manusia tentu adalah yang pertama kasih sayang Tuhan, dan kasih sayang Tuhan pada dirinya sendiri sehingga ia bisa mengasihi dirinya sendiri sama ketika ia pun juga mengasihi orang lain. Bukankah itu yang dikatakan dalam golden rules kita? Selain kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita, kita pun terus sedang belajar mengasihi orang lain sama seperti kita pun mengasihi, bermurah hati, mengampuni, menerima kelemahan sebagai bagian dari diri, dan terus memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk terus belajar menjadi yang lebih baik. Cara Tuhan memandang kita adalah cara yang harus kita pakai untuk juga memandang diri kita dan memandang sesama kita. Setiap orang mempunyai kesempatan dan hak untuk diberi kesempatan kedua, kesempatan kesekian kalinya, asal ia terus mau sadar bahwa hanya oleh karena kemurahan hati Allah lah ia juga bisa belajar bermurah hati kepada diri sendiri. Karena Alkitab mengatakan orang yang kejam adalah orang yang menyiksa, yang menghakimi, yang tidak memandang diri sendiri sebagai manusia yang sebenarnya punya potensi untuk kembali belajar meskipun dari kegagalan dan dari kesalahan. Oleh karena itu, apapun yang kita jalani hari ini, entah ada kegagalan dan kesalahan yang pernah kita lalui, atau kesalahan dan kegagalan yang akan kita hadapi atau kita lakukan, ingat ya, bermurah hatilah kepada dirimu sendiri, karena dengan cara itulah kita sungguh-sungguh mengalami cara pandang Allah kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh kembali mendengar sabda kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa cara pandang-Mu kepada kami adalah cara pandang yang begitu murah hati. Dan seharusnya lah kami pun melihat diri kami dengan penuh kasih sayang, penuh kemurahan hati. Begitupun pula ketika kami memperlakukan sesama kami. Bantu kami ya Tuhan untuk belajar mengampuni diri kami sendiri. Bantu kami ya Tuhan untuk menerima kelemahan dan terus berjuang untuk memperbaikinya di bawah terang kemurahan hati-Mu. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus. Amin.